Pada tahun 1972, sebuah penelitian mengejutkan muncul yang mengklaim bahwa antara 35.000 dan 65.000 tahun yang lalu telah terjadi hambatan genetik pada manusia. Ini berarti ada sesuatu yang menyebabkan populasi manusia berkurang sedemikian rupa sehingga sangat membatasi keragaman genetik kita saat ini. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang benar-benar mengalaminya. Gambaran yang bagus tentang benda apa ini muncul pada tahun 1990-an ketika para ilmuwan mulai menghubungkannya dengan gunung berapi besar yang meletus 74.000 tahun yang lalu di Danau Toba. Idenya adalah bahwa letusan yang terjadi di Indonesia ini sangat dahsyat sehingga menimbulkan dampak bencana pada manusia. Perkiraan menemukan bahwa letusan tersebut memiliki daya ledak 10.000 kali lebih kuat daripada letusan Gunung St. Helens yang mengakibatkan habisnya wilayah setempat dan menyebabkan perubahan iklim yang parah. Hal ini pada akhirnya mendorong manusia ke ambang kepunahan dengan jumlah sekitar 3.000 hingga 10.000 individu yang bertahan dalam jangka waktu yang lama. Hipotesis ini tetap kuat dan merupakan keyakinan utama mengenai penyebab menurunnya keragaman genetik, meskipun belakangan ini terdapat konsensus yang berkembang bahwa letusan Danau Toba tidak berdampak besar pada umat manusia. Meskipun beberapa populasi tidak diragukan lagi terkena dampaknya, kelompok lain yang sebenarnya tinggal cukup dekat dengan gunung berapi itu sendiri tampaknya terus menimbulkan pertanyaan tentang seberapa mematikan letusan ini. Selain itu, model-model baru menunjukkan bahwa dampak iklimnya mungkin tidak sedrastis yang diperkirakan sebelumnya. Waktunya juga tidak sejalan dengan penurunan populasi. Hal ini mengakhiri gagasan hambatan, dan beberapa bahkan tidak berpikir hal itu terjadi sama sekali, karena penelitian DNA pada tahun 1970-an masih jauh dari sempurna dan dianggap kuno menurut standar saat ini. Dengan kutipan tanpa tanda kutip, kematian bencana Danau Toba, popularitas ide dan pembicaraan seputar kemacetan manusia pada dasarnya terhenti hingga akhir tahun 2023. Pada akhir 2023, sebuah studi lebih lanjut yang dilakukan oleh para antropolog menemukan hambatan evolusi parah yang tampaknya telah terjadi antara 800.000 dan 900.000 tahun yang lalu selama tahap Kalabria dari zaman Pleistosen. Karena ini terjadi lebih dari 300.000 tahun yang lalu, populasi yang terkena dampak tidak terdiri dari manusia modern karena kita belum berevolusi. Penemuan ini dibuat dengan menganalisis lebih dari 3.000 genom manusia modern, memungkinkan para ilmuwan untuk melihat sekilas ke masa lalu yang mengungkapkan bahwa kematian besar-besaran ini hanya menyisakan populasi yang bertahan hidup hanya 1.280 orang. Hal ini berarti bahwa umat manusia menyaksikan kepunahan 98,7% dari seluruh populasinya. Untuk melihat betapa gilanya itu, ini seperti sebuah meteor yang menghantam bumi saat ini dan menewaskan sekitar 7,9 miliar orang. Dalam jumlah yang sangat kecil, nenek moyang kita akan dianggap terancam punah dengan segala cara, menjadikannya pemandangan yang langka pada saat itu, sangat kontras dibandingkan dengan saat ini, di mana manusia lebih mudah untuk ditemukan daripada tidak. Sayangnya bagi mereka yang selamat, hal ini tidak terjadi dengan cepat. Menyusul penurunan populasi, para peneliti memperkirakan bahwa populasi yang sangat rendah ini bertahan selama lebih dari 117.000 tahun, di mana manusia purba bertahan hanya dengan ancaman dan berjuang untuk setiap inci kelangsungan hidup mereka. Para ilmuwan juga menggunakan sisa-sisa fosil yang diketahui sebagai bukti hambatan yang diusulkan, dengan mengutip kurangnya tulang hominid yang berusia antara 950.000 dan 650.000 tahun, dengan hanya beberapa spesimen yang berasal dari masa ini. Lucunya, sisa-sisa yang diketahui cukup membuat lebih banyak pertanyaan daripada jawaban karena status taksonomi mereka tidak jelas, yang berarti para ilmuwan tidak benar-benar mengetahui spesies Homo apa yang terkena dampaknya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kita dapat mengesampingkan Homo heidelbergensis karena perbandingan tengkorak, dan bahwa spesies misterius yang dimaksud lebih mirip dengan Homo heidelbergensis, spesies manusia purba yang dianggap sebagai nenek moyang terakhir antara manusia Neanderthal dan manusia modern. Di sisi lain, para peneliti mengusulkan bahwa orang-orang yang selamat dari peristiwa ini mungkin adalah orang-orang yang benar-benar berevolusi menjadi Homo heidelbergensis.
Hal ini masuk akal karena kita tahu bahwa evolusi seperti ini kadang-kadang dapat terjadi pada mamalia lain selama masa kemacetan, karena hilangnya variasi genetik menyebabkan populasi baru menjadi berbeda secara genetik dari populasi aslinya. Peristiwa kepunahan secara umum seringkali memainkan peran besar dalam evolusi, mendorong orang-orang yang selamat untuk beradaptasi atau mati. Jadi, apa sebenarnya yang menyebabkan momen tidak jelas dalam sejarah manusia ini yang mungkin bertanggung jawab atas terciptanya Homo sapiens? Seperti yang sering terjadi dalam sejarah bumi, tampaknya perubahan dramatis dalam iklim adalah penyebabnya, dan tersangka yang paling mungkin adalah peristiwa transisi Mid-Pleistocene yang tidak hanya berdampak besar pada nenek moyang kita tetapi juga seluruh planet. Peristiwa ini pada dasarnya merupakan perubahan besar dalam siklus glasial yang mendominasi bumi sebelumnya. Siklus ini berlangsung selama sekitar 41.000 tahun dan ditandai dengan lapisan es tipis. Setelah peristiwa transisi, bumi mulai melihat lapisan es yang lebih tebal dan mengalami siklus yang lebih panjang, yang berlangsung hingga 100.000 tahun, menyebabkan tekanan besar terhadap lingkungan. Penurunan karbon dioksida secara bertahap dan pengurangan regolit memicu pergeseran ini antara 1,25 dan 0,7 juta tahun yang lalu. Ini biasanya dianggap sebagai satu peristiwa besar yang ditandai dengan banyak peristiwa akut yang tersebar, salah satu yang dikenal sebagai peristiwa 0,9 Ma. Untuk saat ini, para ilmuwan percaya ini adalah titik terdingin selama seluruh masa transisi, dan kondisi yang lebih kering terjadi di seluruh Afrika dan Eurasia. Hal ini mengubah bentang alam secara drastis dan berdampak pada banyak hewan yang hidup berdampingan dengan nenek moyang kita, menjadikan perburuan sebagai tugas yang menantang. Bukti Gigi benar-benar mendukung hal ini, karena banyak manusia purba memiliki tingkat isotop berbeda yang menunjukkan bagaimana mereka terpaksa mengubah pola makan mereka dalam waktu singkat. Hal ini berarti bahwa bukan hanya manusia purba yang mengalami kesulitan, mereka malah mengalami kondisi yang lebih buruk daripada kebanyakan. Salah satu alasan di balik hal ini mungkin adalah kurangnya kendali mereka terhadap kebakaran. Menurut para peneliti, hampir tidak ada bukti kebakaran yang diketahui dari peristiwa 0,9 juta tahun ini, tanda bahwa mungkin nenek moyang kita tidak memiliki teknologi yang maju seperti yang mereka perlukan untuk bertahan dalam cuaca dingin. Kekurangan api juga merupakan keyakinan utama tentang mengapa manusia purba menderita begitu lama, dan para penyintas hanya mampu pulih setelah kebakaran menjadi lebih luas. Begitu api dikuasai, manusia purba tampaknya akan terpanggang dalam abu dengan kecepatan kilat. Diperkirakan pada 83.000 tahun yang lalu, jumlah manusia purba melonjak lebih dari 2.000%. Kisah kembalinya hewan ini. Ada kemungkinan juga bahwa kurangnya teknologi lain, seperti pakaian, mungkin berperan dalam kematian asli dan kebangkitan kembali. Meskipun besarnya kerusakan yang dialami manusia purba sangat besar, beberapa hewan lebih malang lagi. Punah sepenuhnya, termasuk berbagai jenis puma, meganon, dan senos. Sementara itu, di perairan, keadaannya juga tidak bagus, dengan temuan studi terpisah yang menunjukkan bahwa peristiwa ini memusnahkan lebih dari 100 spesies laut yang berbeda. Hal ini menunjukkan betapa beruntungnya kita memilikinya. Secara alami, ada banyak perdebatan sekitar gagasan ini, dengan beberapa orang menyangkal hipotesis secara keseluruhan, sementara yang lain tidak setuju bahwa iklim adalah penyebabnya, atau bahwa usulan waktu yang disebutkan tidak tepat. Beberapa orang bahkan berpikir tidak ada periode peristiwa kepunahan, dengan hipotesis mereka bahwa sesuatu yang lebih acak, seperti mutasi genetik, terjadi yang secara teknis dapat memberikan keunggulan besar pada satu populasi dibandingkan yang lain. Bahkan para ilmuwan yang menulis makalah tersebut mengatakan bahwa penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk memastikan keakuratan saran hambatan mereka. Untungnya, sejak tahun 2023, lebih banyak penelitian telah dilakukan. Hal ini terjadi dan hasilnya memecahkan beberapa pertanyaan serta menciptakan beberapa pertanyaan lagi ketika tim independen menemukan bahwa meskipun hambatan tersebut kemungkinan besar benar-benar terjadi, hal itu mungkin terjadi lebih awal dari perkiraan pertama, yaitu lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Jika benar, hal itu akan membuktikan bahwa peristiwa 0,9 juta tahun bukanlah penyebab utama nenek moyang kita mendekati kepunahan. Namun, tentu saja penelitian lain juga telah muncul yang mendukung makalah asli dan waktunya, meskipun tidak setuju bahwa cuaca dinginlah yang harus disalahkan. Studi ketiga ini mengusulkan bahwa meskipun iklim adalah pemicunya, rahasia sebenarnya di balik kemacetan ini adalah migrasi massal keluar Afrika.
Idenya adalah ketika suhu turun drastis dan Afrika menjadi lebih panas, sabana mulai meluas ke sebagian besar benua dan mendorong manusia purba keluar dari tanah air mereka. Ironisnya, dalam kasus pedang bermata dua, mereka berhasil bermigrasi berkat jalur darat yang muncul ketika lapisan es tumbuh dan permukaan air meningkat. Namun, di sisi lain, hampir tidak ada yang selamat dari perjalanan karena kondisi brutal yang hampir universal, termasuk kekurangan air bersih yang parah. Tidak diragukan lagi, semua pembicaraan yang dibuat oleh penelitian awal ini telah mendorong banyak penelitian baru, jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat menjernihkan semua perselisihan ini dan akhirnya memecahkan misteri di balik nenek moyang kita yang dekat dengan kepunahan.